الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa, yang Dia mengumpulkan kita karena ketakwaan dan petunjuknya. Antum semua hadir di tempat ini menyisihkan sedikit harta, menyisihkan sedikit waktu untuk menuntut ilmu, karena sejatinya ilmulah yang mengangkat derajat hamba. Kalau bicara harta, kita tahu Qarun termasuk orang yang paling banyak hartanya, tapi ternyata harta yang dimiliki Qarun mengantarkannya ke dalam lapisan bumi yang paling dalam. Kalau bicara kekuasaan yang dikira bisa mengangkat derajat seseorang, kita tahu Fir'aun. Dengan kekuasaannya Allah tenggelamkan dia beserta bala tentaranya. Tapi dengan ilmu Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atasnya. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ikhlas karenanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ana mohon maaf ana pakai jaket karena ana kurang sehat. Ana paling takut sama kipas angin. Nah, nggak apa-apa, aman dong. Maka jangan dikira ustadznya ada apa pakai jaket, lainnya buka jaket. Subhanallah jamaah. Kadangkala kita ini perlu dihapuskan dosa-dosanya bukan dengan istighfar, tapi dengan musibah yang menimpa kita. Kenapa? Karena kurangnya istighfar kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Semua siap menikah. Ini semua belum nikah semua kan? Nah, kalau ada yang menikah kayaknya bahaya. Dia mau belajar ta'aruf untuk yang kedua, khitbah untuk yang kedua.
standar yang kita pakai tidak baik. Maka memilih pasangan hidup ini bermula dari ta'aruf, kemudian nanti melalui proses khitbah, dan berakhir dengan pernikahan, tidak berakhir dengan perceraian. Kalau melihat kebanyakan orang menikah itu atau memilih pasangan hidup macam-macam, berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga, mereka menyebutkan ada yang memilih pasangan hidup itu dengan prinsip saling menyempurnakan. Jadi suami ini tahu dengan kekurangan dirinya. Dia berpikir, anak ini nggak bisa ngaji, Ustaz. Anak kepingin milih istri yang pinter ngaji, supaya istri anak bisa ngajarin anak dan ngajarin anak-anak anak. Jadi dari sejak awal dia punya prinsip, anak mau menyempurnakan diri anak kurang. Anak terus terang anak nggak paham agama. Akhirnya dia mencari seorang wanita yang paham agama. Ada yang tahu dengan kekurangannya, tapi dari sisi dunia. Kekurangannya apa? Anak ini masih fulus, Ustaz. Anak mau cari istri yang paling nggak bisa menyempurnakan kekurangan ekonomi anak. Jadi dia memang zakullah, syukran. Dia memang mencari seorang pasangan hidup untuk menyempurnakan kekurangannya. Bahkan tidak sedikit kita mendengar orang menikah untuk memperbaiki keturunan. Anak ini wis ireng, Ustaz ya. Anak mau cari ya yang putih-putih lah, paling nggak anaknya bisa putih. Ada nggak yang kayak gitu jemaah? Ada. Ini berdasarkan riset disebutkan ada yang memang menikah untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam dirinya, baik dalam sisi agama, baik dalam sisi materi, atau dalam sisi fisik dan rupa. Dia melakukan itu. Ada yang menikah dengan, subhanallah, orang dari luar Indonesia, dengan harapan tadi menyempurnakan. Yang kedua, ada prinsip mencari pasangan hidup yang ada kemiripan dengan dirinya. Jadi dia cari yang mirip dari sisi agama, dari sisi keilmuan. Ana mau cari, Ustaz, ana kan umpamanya doktor, ana mau cari istri paling enggak yang doktor juga lah. Ada yang mungkin mengatakan ana ini kan ningrat, Ustaz. Darah ana biru, nggak sama seperti kebanyakan orang, Ustaz. Ana mau cari yang darahnya biru juga. Mencari yang selevel sama dia. Ada yang mengatakan ana wong Jawa, mau cari pasangan hidup orang Jawa juga. Makanya itu sering dengar ada orang dari luar pulau nggak mau menikah sama orang Jawa. Atau keluarganya, enggak, ibu nggak mau kau dapat orang Jawa, ibu kepingin engkau dapat orang yang dari Padang, ingin dapat orang Padang juga. Yang Sulawesi, Bugis ingin orang Sulawesi juga. Jadi memang prinsip itu ada dan tidak bisa dipungkirin gitu. Prinsip yang ketiga, prinsip psikologi. Dia mau cari istri yang ada kemiripan dengan orang tuanya, dengan ibunya. Dari sisi sifatnya, dari sisi ya pokoknya anak kepingin yang kayak ibu anak lah. Sehingga sebagian orang mencari istri yang keibu-ibuan. Dia gak suka dengan perempuan yang ya menurut dia terlalu kekanak-kanakan. Dia mau cari yang punya sifat keibuan, yang bisa ngemong dia. Bahkan sebagian sahabat Nabi itu menikah dengan janda.
Tahu Jabir bin Abdullah? Ketika ayahnya meninggal dunia dalam perang Uhud, Jabir menikah. Ditanya sama Nabi SAW, engkau menikah Jabir? Iya Rasulullah SAW. Gadis apa janda? Bal sayyib ya Rasulullah, janda wahai Rasulullah SAW. Jabir ini perjaka, nikah sama janda. Siapa di sini perjaka yang mau nikah sama janda? Mungkin ada siapa? Ana nggak suka Ustaz, ana cari yang keibu-ibuan. Kata Jabir, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahku meninggal dunia, dia ninggalkan saudariku jumlahnya 9 orang. Kalau aku nikah dengan gadis, akhirnya siapa yang membantuku ngurusin adik-adikku? Jadi memang dia ada tujuan menikah itu. Jadi sejak awal aku cari istri yang bisa bantuin, yang ya seperti ibu lah, paling nggak bisa ngurusin adik-adikku. Kemudian ada prinsip pekgo, ngepek tonggo. Prinsipnya adalah anak nggak mau jauh-jauh lah. Anak mau cari istri yang ke rumahnya cukup naik becak. Ada. Dan kita melihat ada orang nikah sama tetangganya, cuma jarak 3 rumah, 5 rumah, 1 kampung, 1 kota. Dan kalau dilihat prinsip pekgo ini, sebenarnya di masa lalu itu lebih banyak pernikahan yang pekgo. Jadi orang Madinah nikahnya dengan ya orang Madinah sana gitu loh. Bukan Madinah nikah sama orang Mekah, terlalu jauh. Tapi ada. Namun kebanyakan mereka menikah satu kampung. Sekarang dengan adanya medsos ini, menikah antar pulau. Ketemunya di mana? Ketemunya di medsos. Di sana ta'aruf dia. Bahkan ada orang jauh telepon ana, Ustadz, ana mau tanya tentang seorang lelaki yang rumahnya dekat rumahnya Ustadz. Ana tanya, anti di mana? Ana dari Bekasi Ustadz. Jember Bekasi. Anti tahu dari mana sama laki itu? Subhanallah. Ya lewat medsos Ustadz. Apalagi sekarang ada biro jodoh yang dibikin oleh beberapa Ustadz ya, sehingga memudahkan untuk ta'aruf. Tapi ada orang tua yang mungkin mengatakan, nah ibu minta engkau menikah dengan orang dekat, tidak dengan orang jauh. Kenapa? Ada banyak pertimbangan. Pertimbangan biaya. Kalau calon istrinya itu luar pulau, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian ada yang prinsip yang terakhir nih jamaah, prinsip fisik, kecantikan atau ketampanan. Dan kebanyakan lelaki sampai disebutkan hampir 80% berdasarkan riset ini, itu milih penampilan. Tidak milih tempat, tidak milih urusan fulus. Yang dia lihat yang penting wajahnya cantik. Kalau yang perempuan mungkin cari yang tampan. Antum bisa lihat wajah antum ini beda-beda jemaah. Ada yang lonjong, ada yang bundar, ada yang kotak, ada yang putih, ada yang coklat, macam-macam. Tapi subhanallah semua ada pasarannya. Jadi antum itu jangan takut. Ketika antum merasa kurang tampan, ada wanita yang kurang cantik. Jadi sesuailah jemaah, sesuai. Allah menciptakan kita ini subhanallah fi ahsani taqwim, dalam wujud dan rupa yang sempurna. Ini ada sebuah kejadian. Ada seorang lelaki melamar seorang gadis. Dan subhanallah
Lelaki ini dari keluarga yang sudah dikenal kebaikannya, bahkan status sosialnya Masya Allah fulus, jangan ditanya. Sampai penampilannya tampan sekali, ngomongnya lembut. Subhanallah, itu perempuan gak mau. Keluarganya bingung. Akhirnya ditanya, kenapa engkau tolak? Ini laki-laki yang Masya Allah ini sudah. Artinya kalau orang lain diminta oleh pemuda seperti ini, langsung diterima. Ditanya sama ibunya nggak jawab. Ditanya sama ayahnya yang nggak jawab. Kakaknya nggak jawab. Akhirnya dikirim psikiater jemaah. Pikirnya loro ini anak ini. Kenapa gitu loh? Kayaknya sakit. Akhirnya ditanya, jawabannya perempuan ini mengatakan satu sebabnya. Terlalu lembut itu lelaki. Ana mikir dia itu seperti Ana sampai. Ana butuh lelaki yang jantan. Ana butuh laki-laki yang bisa melindungi Ana. Yang tegas. Subhanallah. Jadi kalau bicara tampan di sisi wanita itu, menurut pandangan dia, apa yang dia perlukan dalam kehidupan ini? Jadi dia perlu seorang lelaki yang gagah, yang bisa menjadi tempat bersandar dia, yang bisa memberikan solusi tatkala dia punya masalah, yang bisa memberikan perhatian kepada dia, bukan lelaki yang akhirnya mirip perempuan. Ya, kita bisa melihat teman-teman kita, ada yang gaya ngomongnya nampak sekali. Kalau dia kurang apa jemaah? Kurang jantan. Jadi jemaah, kalau bicara wanita, jelaslah. Antum insya Allah tahu bagaimana memilih seorang wanita. Ada lelaki yang melamar wanita, kok kayaknya tomboy perempuan itu. Dia nggak mau. Ngomongnya kayak orang laki. Penampilannya seperti laki-laki. Pakai sepatu bot. Ada perempuan kayak gitu. Naik motor nggak mau motor Matic. Maunya pakai Ninja. Aduh, bahaya ini jemaah. Jadi ada perempuan-perempuan yang seperti itu. Kecantikan wanita itu di mana jemaah? Dirasa malu dia, sifat malu dia. Ketika dia kalau ditanya nunduk tersipu-sipu, Masya Allah, ada sifat keibuan di diri dia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbincang tentang lelaki cukup dua sifat. Apa? Akhlak dan agamanya. Akhlak lelaki itu ada di diri dia. Kalau bicara akhlak laki-laki, yang pertama adalah keberanian, syaja'ah. Yang kedua adalah keadilan. Antum ini yang mau nikah perlu ngoreksi, antum ini orang yang pemberani enggak? Karena jangan sampai nanti di rumah ada tokek, suami minta tolong istri untuk bunuh tokek. Ada tokek. Engkau yang bunuh jadi. Gimana coba? Berani, adil, sabar. Ibnu Qayyim menggantikan sabar ini. Yang ketiga ini sebagian ulama tidak mengatakan sabar, tapi mereka menyebutkan sifat dermawan. Sejatinya orang yang dermawan itu orang yang sabar melawan jiwanya untuk mengeluarkan duitnya. Yang keempat, sifat yang harus ada pada diri seseorang baru dikatakan berakhlak mulia adalah al-iffah, menjaga kehormatan dirinya. Empat sifat ini harus ada. Perempuan pun antum cari empat hal ini pula.
Ada wanita-wanita yang pemberani, Masya Allah. Apalagi kalau antum kerjanya sering keluar kota. Antum perlu wanita yang pemberani, yang bisa ditinggal sendirian di rumah. Ada perempuan yang nggak bisa tinggal sendiri, ya, suaminya keluar kota, dia minta diantarkan ke rumahnya orang tuanya. Padahal sekolah anak-anaknya gimana? Akhirnya jadi jauh. Maka keberanian harus ada di calon istri antum. Siap untuk ditinggal sendirian. Yang kedua, istri antum juga harus adil, tidak melakukan kezaliman. Kalau ibu sudah zalim sama anak-anaknya, biasanya akan menimbulkan iri dan dengki di anak-anak kita. Ada ibu yang kalau sudah cinta sama salah satu anak, udah, dia jor-joran dia kasih itu anaknya. Akhirnya yang lainnya jadi iri. Yang ketiga, cari istri yang penyabar. Yang keempat, yang menjaga kehormatan dirinya. Sekarang kalau berbicara bagaimana ta'aruf. Ta'aruf ada dua kalimat, jemaah. Ada ta'aruf, ada ta'aruf. Apa bedanya? Ta'aruf, yang pertama pakai alif, ta'ain, alif, ta'aruf. Panitia, mana panitianya? Tidak ada hadiah ini. Oh, Masya Allah. Di mana? On the way, ya, siap. OTW ya, hadiah jamaah. Nah, kayaknya hadiahnya masih di pabrik. Pabriknya Sabtu tutup, jamaah. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang akan datang. Baik, ta'aruf pakai alif, ta'aruf roknya musyaddada. Ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Seperti yang Allah perintahkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kalau ta'aruf itu mencari tahu. Gimana ketika antum dalam proses ta'aruf ini, ta'aruf, mencari tahu tentang pasangan hidup antum. Yang kita tahu di negeri kita, kebanyakan orang melakukan ta'aruf dengan pacaran. Dalihnya apa? Ingin mencari tahu tentang kepribadian pasangan. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Tapi dalam agama kita nggak boleh. Tapi Ustaz, kalau nggak boleh kan harus ada solusinya, Ustaz. Kita ingin tahu, jangan sampai kita menikahin wanita ternyata nggak cocok. Begitu pula seorang wanita. Ternyata suami anak ini na'udzubillah min dzalik, Ustaz. Orangnya tidak seperti yang diceritakan. Anak ingin tahu secara langsung. Pacaran tertutup. Apa yang perlu dilakukan? Antum bisa ta'aruf. Yang pertama lewat tulisan. Jadi kalau sekarang itu ada nulis CV. Biasanya kalau orang ditanya, fulan seperti apa gitu loh, kasih tahu fulan kayak gini, orang tuanya seperti ini, terus dia sebutkan tentang dirinya. Paling tidak dari CV ini antum tahu diri dia 50%. Masya Allah. Kok ada bapak-bapak? Mau nikah yang keberapa bapak ini? Masya Allah. Nah, fadl. Nah, tadi disampaikan ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Tapi paling tidak antum dengan CV yang dikirim itu tahu 50%.
Kalau dia nggak bohong. Kalau dia bohong selesai, antum dibohongin jadi sama dia. Dan banyak kalau bicara nulis ini, ya Allah, siapa yang tidak bisa menulis A jadi B? Semua bisa. Proses yang kedua dengan ngobrol. Diperbolehkan ngobrol dengan calon yang hendak antum nikahin, dengan catatan tidak ada kholwat. Dan pembicaraannya memang dalam perkara yang antum ingin ta'aruf tadi. Antum ingin cari tahu tentang beberapa perkara tersebut. Ini pun sama, 50% tadi. Bedanya ini pakai lisan, yang pertama pakai tulisan. Terus 50%-nya dari mana Ustaz? Supaya kita yakin, di sini antum kirim intel. 50%-nya itu tugasnya intelijensi. Antum kirim intelijen. Siapa yang dikirim? Ya saya apalah. Antum punya kakak, Kak, tolong carikan tahu tentang fulana, Kak. Cari tahu lewat teman-temannya, lewat sohib-sohibnya, lewat tetangganya. Karena itu cuma 50%. Jadi kalau ada yang menikah hanya lewat CV, kemudian cocok, ngobrol cocok, antum menikahin manusia separuh antum kenal, separuhnya antum gak kenal. Maka yang 50% untuk menyempurnakan ini penting. Jangan hanya mengandalkan obrolan, jangan hanya mengandalkan tulisan. Antum harus keluar tenaga, menyisihkan waktu, bahkan keluar uang untuk mencari tahu tentang fulan. Sebagian mengatakan, Ustadz, ini perempuan yang ana sedang cari tahu ini tempatnya jauh Ustadz. Ada yang di luar pulau. Ana sampaikan antum perlu berangkat ke sana. Cari tahu dari sahib-sahibnya. Dia kerja di mana? Setelah obrolan itu kan tahu kerja di mana, tinggal di mana, sahib-sahibnya siapa. Ini antum tahu. Ini antum sudah punya modal untuk mencari tahu tentang dia. Namun kebanyakan orang tadi 80% yang ana sampaikan, mereka cukup mengetahui secara fisik. Udah. Dikasih tahu, Mas, ini calonnya sampean ini kurang berbakti sama orang tuanya. Ya nggak apa-apa, insya Allah saya perbaikin. Karena sudah 80% dia sudah cocok gitu sama ini, sama wajahnya ini. Dikasih tahu ini calonnya sampean ini orangnya penakut ya. Kalau ada petir, dia itu langsung cari bantal, bukan tidur. Bantal ditaruh di kepalanya. Kan seharusnya kepala itu di atas bantal. Ini bantal di atas kepala. Penakut dia. Artinya ada sifat-sifat yang nggak apa-apa, insya Allah nanti anak perbaikin. Semuanya anak perbaikin. Karena dia sudah cocok dengan wajahnya. Terkadang yang seperti ini tidak lama. Baik. Kalau bicara tulisan, bicara obrolan, apa saja yang antum perlu tahu? Antum ngobrol dia itu tanya apa sih? Yang pertama, antum perlu menanyakan visi dan misi dia untuk masa depan. Visi dan misi ini perlu ditanyakan. Apa tujuan dia dalam kehidupan ini? Di dunia, antum tanya sama dia. Kenapa? Kalau visinya sudah jelas, antum tahu calon istri antum ini ternyata dia ingin menjadi wanita karir. Dari awal antum sudah tahu. Dia ingin bekerja, dia ingin ini, kelihatan sudah. Dari obrolan pertama antum tanya visi dan misinya. Anak ingin menjadi ini, anak ingin macam-macam lah mungkin yang dia inginkan. Antum sudah siap menerima dia seperti ini. Antum mau terima, antum mau putuskan, terserah antum. Kembali kepada kesiapan antum. Sebagian orang mengatakan,
Istrinya enggak, saya kalau menikah tetap saya akan bekerja, saya akan seperti ini seperti itu. Sebagian laki-laki yang mengatakan, insya Allah nanti kalau sudah jadi istri bisa saya atur. Menurut dia. Setelah itu ternyata istri yang ngatur antum. Karena gaji dia lebih besar daripada gaji antum. Musyawarah. Ini anak-anak di rumah ini siapa yang ngurus? Kalau anti bekerja, anak bekerja. Kata istri, mas gajinya sampean piro mas? 5 juta, anak 15 juta mas. Jadi lebih baik yang kerja siapa? Anak bantu. Kira-kira suaminya ngomong apa? Bener juga sih ya. Dia 15 juta. Jadi antum tanyakan. Perempuan juga seperti itu. Perlu bertanya kepada suaminya, dia itu ambisinya apa? Ada yang ambisinya jabatan. Aku ingin menjadi ini, menjadi ini, menjadi itu. Yang akhirnya keluarga kadangkala jadi nomor 2. Ambisinya dunia. Jarang ketemu dengan keluarga. Kemudian antum juga bisa melihat dia itu termasuk orang yang senantiasa melihat ke masa lalu. Atau senantiasa melihat ke masa depan saja. Atau ada orang yang memandang 3 dimensi kehidupan ini. Dia mengambil pelajaran dari masa lalu dia. Saya ini terus terang baru hijrah. Ada yang seperti itu. Saya ingin ke depan nanti, ya saya bisa hafal Quran. Atau dia belum bisa baca Quran. Ana punya target. Ya 2 tahun ini anak sudah hafal juz amma. Masya Allah. Istri pun tanya seperti itu. Jadi ada yang memandang kehidupan 3 dimensi tadi. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua yang perlu antum tanyakan kepada pasangan hidup antum atau calon. Bagaimana pandanganmu tentang maksud dari pernikahan? Apa sih nikah itu? Ini pertanyaan yang penting. Ada laki-laki yang berpikir nikah itu hanya untuk menyalurkan nafsu seksual. Sehingga dia bisa bosan dengan satu istri, dia ganti istri. Yang lainnya dalam bedaknya kelihatan sekali, dia ini orangnya cuma untuk nafsu. Kemudian ada wanita yang menikah hanya untuk anak. Kenapa antum menikah? Ya anak kepingin punya anak, ya kepingin menjadi ibu. Dan subhanallah, diceritakan ada seorang wanita yang pandangan dia tentang pernikahan adalah anak, Allah nggak kasih anak dia. Sehingga bertahun-tahun ribut terus sama suaminya. Apa yang dia bicarakan? Ini gimana kita sampai saat ini belum punya anak ini? Ayo kita berangkat ke Singapura, kemana, macam-macam. Karena dalam benak dia hanya anak. Ada sebagian yang berpikir nikah itu jalan-jalan ya. Ada temennya, ini selama ini kan jomblo ya. Kalau kemana-mana sendirian, anak ingin setelah menikah itu ada yang dampingin. Hanya itu. Dan ini terjadi di dunia barat ya. Sehingga sebagian mereka nggak mau punya anak. Nggak mau punya anak. Enggak lah, jadi sekedar status sosial aja yang penting kita punya. Sudah menjadi suami istri. Pokoknya kalau ke pasar ada yang dampingin, kalau makan ada yang dampingin, hanya itu saja. Antum perlu tanya sama calon antum, pandangan antum urgensi dari pernikahan itu apa sih? Kalau dia orang yang sudah belajar, insya Allah pemahamannya benar. Dia akan mengatakan ya, yang pertama pernikahan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita bicara syariat. Menikah ini untuk menyempurnakan agama.
Yang ketiga, menikah ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia mau tidak maulah, nikah itu salah satu tujuannya untuk punya anak. Itu salah satu tujuan. Sehingga kalau nggak punya anak nggak apa-apa. Ada orang yang sampai meninggal dunia nggak punya anak, jemaah. Antum lihat Aisyah radhiyallahu taala sampai mati Nabi Muhammad SAW, sampai mati Aisyah nggak punya anak. Tapi itu tidak jadi masalah sehingga harus bercerai. Maka pemahaman tentang pernikahan ini perlu antum korek dari pasangan hidup antum. Yang perempuan juga seperti itu. Sehingga ya harapannya kalau satu tidak didapat bisa mendapatkan yang lainnya. Menjaga kehormatan dirinya. Ada seorang suami mengatakan, aku mau nikah karena ingin damai hidupku. Harapan aku kalau pulang ke rumah itu aku bisa masuk ke surga, mendapatkan istri yang menyambut kehadiranku. Pertanyaan yang ketiga, tanya, sifat-sifat apa yang engkau sukai dari pasanganmu? Sifat-sifat apa aja? Jadi antum sudah tahu. Ketika dia nyebutkan, aku tuh suka pasangan hidup yang umpamanya yang suka jalan-jalan, yang suka kulineran, yang suka apa lagi, yang lebih sering di rumah. Dia inginkan pasangan hidup, sampai perempuan nih, katakan sama antum, aku ingin suami yang tidak kerja di luar kota, yang suka ngajak jalan-jalan, macam-macam dia sebutkan. Antum bisa tahu, oh kayaknya nggak pas sama ana. Ana seorang pelaut. Nah, pelaut itu 6 bulan kadang-kadang jemaah. Jadi antum jangan maksa gitu loh. Ketika antum tahu perempuan ini nggak suka dengan suami yang suka safar, maka antum sudah tahu diri, jangan paksakan diri. Ketika antum memaksakan diri menikah dengan dia, akhirnya akan sering berantem, cekcok, gara-gara masalah yang antum sudah tahu sebelum nikah. Tapi antum memaksakan diri. Umpamanya ana suka suami yang ya tiap bulan kasih hadiah emas 0,5 kilo, antum melihat tuh udah iso. Maka tolong antum tanya. Kemudian wanita juga tanya, sama suami ini apa sih yang disukai suami dari wanita? Dia katakan, aku suka wanita yang manja, aku suka perempuan yang ya kalau ngomong itu lembut ya. Aku suka wanita itu yang di dalam rumah, yang gak keluar rumah, yang kalau aku pulang dia selalu ada di rumah. Perempuan ini tahu juga, paham, oh kayaknya gak pas buat aku. Karena aku guru TK, aku tiap pagi berangkat kerja ngajar TK. Kecuali disampaikan, gimana kalau perempuan ini mengatakan dia tahu kekurangan dari diri, gimana kalau calonmu itu sebagai guru di TK, yang tiap pagi dia berangkat kerja tapi pulang sebelum zuhur sudah ada di rumah gitu loh. Gimana menurutmu? Di sini lelaki akan mengatakan kalau sekedar itu insya Allah nggak ada masalah. Yang penting ketika aku pulang kerja dia sudah ada di rumah. Ada lelaki yang seperti itu. Ini perlu diobrolkan. Tanya. Masalah makanan juga tanya. Engkau yang kau sukain apa sih dari makanan namanya? Aku itu paling nggak suka sama ikan asin. Istrinya suka sama ikan asin. Ada orang-orang yang kalau nyium bau ikan asin itu mah digoreng ya, itu dia mau muntah atau macam-macam. Istri udah tahu, oh berarti aku suka ikan asin. Aku harus tahu diri kalau masak ikan asin ketika suami tidak di rumah.
Ada yang seperti itu. Baik. Pertanyaan yang keempat. Ini perlu ditanyakan, menurutmu punya anak di awal pernikahan itu menjadi satu kelaziman atau bisa ditunda? Itu bisa menjadi pertanyaan. Karena banyak orang tua yang menekan anaknya untuk segera punya anak. Belum hamil, biasanya ditanya gitu kan. Sudah berapa bulan menikah, ditanya, wis isi? Dorong. Iya, ada yang seperti itu. Ini perlu dibicarakan. Supaya jangan sampai awal-awal pernikahan sudah ribut terus. Sang suami mengatakan kepada istrinya, Dek, kayaknya kita memang belum dikasih. Ayolah mas, kita ke dokter mas. Itu kadang-kadang ada tuntutan dari pihak istri atau keluarga istri supaya kita tahu siapa yang bermasalah, antum apa ana. Waduh, sudahlah, ada orang-orang sudah. Kalau memang belum dikasih anak, ada yang baru dikasih anak setelah menikah 3 tahun. Sehingga dari awal pernikahan, walaupun belum hamil, mereka akan aman pernikahannya. Mereka berpikir ya memang mungkin belum waktunya punya anak. Kemudian masalah kapan punya anak itu masalah Allah Azza wa Jalla. Memang kita manusia bisa berencana. Contohnya ada suami yang mengatakan, anak kayaknya awal tahun gak kepingin punya anak. Kenapa? Karena anak sedang kerja atau sedang kuliah, atau istrinya juga sedang ada sesuatu yang membuat dia tidak ingin punya anak di awal tahun. Mau nggak engkau dengan seperti itu? Kalau mau silahkan dilanjutkan. Ini sesuai dengan kesepakatan di antara mereka berdua. Pertanyaan kelima. Bicara kesehatan. Ini perlu ditanyakan. Apa biasanya riwayat penyakit. Nah, itu perlu ditanyakan juga. Riwayat penyakit, mungkin ada kekurangan dari sisi fisik. Subhanallah jamaah. Orang itu nggak tahu bagaimana kondisi tubuh anak. Mungkin di punggung anak ini ada tompel yang hitam ya. Kan ada orang yang tanda lahir katanya. Itu ada. Perempuan juga ada seperti itu. Jadi kalau memang ada aib, ada riwayat penyakit yang perlu disampaikan, sampaikan. Jangan sampai terjadi pernikahan kemudian ada kecurangan di sini. Ada penipuan. Umpamanya wanita mengatakan anak ini kena asma. Punya riwayat asma. Mungkin punya riwayat apa, mungkin dia punya kanker atau apa, dia harus ceritakan. Ketika diceritakan, kemudian dia menerima, selesai, alhamdulillah. Insya Allah itu tidak akan jadi permasalahan dalam perjalanan pernikahan antum. Karena semuanya sudah saling tahu.
dia pagi kerja sampai jam 4, habis itu punya aktivitas kerja lagi sampingan. Terus seperti itu. Maka antum perlu ta'aruf sama dia dalam bab ini. Masalah antum punya nggak kegiatan dakwah, kegiatan keagamaan atau sosial? Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, mana dia tergabung dalam di Jember itu, namanya ada, nanti masih berjalan apa enggak, ada S3 sedekah 1.000 sehari. Itu perempuan-perempuan biasa kalau duitnya ngumpul hari Jumat, dia ke rumahnya janda-janda. Ada kepedulian dia di sana. Ini tidak menghasilkan duit, mengeluarkan energi dan menghabiskan waktu, tapi menunjukkan kalau pasangan hidup antum ini siap untuk membantu antum menjalani kehidupan ini. Ada wanita-wanita yang Masya Allah, suaminya miskin, dia berusaha untuk membuat sesuatu membantu suaminya. Dia tidak minta lebih, bahkan dia lebih suka berbagi. Dia lebih suka tangannya di atas daripada tangannya di bawah. Ini perlu ditanyakan kegiatan dia. Pertanyaan ke-10, tanyakan kepada dia, gimana kalau orang tua kita ikut campur dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan sensitif sekali jemaah, tapi perlu ditanyakan. Gimana menurutmu? Nanti kita akan bicara di season kedua tentang manajemen konflik. Ini perlu ditanya. Ada perempuan yang memang kalau ada apa-apa selalu cerita sama ibunya. Ada laki-laki yang mengatakan, ya anak apapun yang terjadi biasanya anak cerita sama ibu anak untuk minta solusi. Setelah itu beberapa pertanyaan saja, antum bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang mungkin buat antum penting untuk ditanyakan. Mamanya mau tanya berapa gajinya, boleh nggak? Boleh. Seorang wanita tanya mamanya, karena Rasulullah SAW salah satu yang dibicarakan dalam urusan pernikahan ini adalah kewajiban memberikan nafkah. Yang menikah itu yang memiliki kemampuan. Seorang wanita, anak kepingin tahu, dia mampu nggak kasih nafkah anak. Kalau ternyata dia mengatakan anak masih hidup bersama orang tua, anak mahasiswa, terus gimana engkau akan kasih nafkah? Ini perlu ditanyakan. Dia kata enggak, anak alhamdulillah, anak ya walaupun masih mahasiswa, anak sudah punya toko 8. Oh ya, lain lagi lah. Mahasiswa itu status dia di dunia perkuliahan, tapi secara fulus dia Masya Allah. Jadi bukan untuk bicara kekayaan, enggak, tapi kemampuan untuk memberikan nafkah. Tapi kadang-kala ini juga nggak perlu ditanyakan. Kalau sudah anti atau ukhti udah tahu suaminya bekerja dan dilihat sudah mulai mapan, pakai mobil, pakai motor, ternyata semuanya kredit. Pertanyaan lain mungkin yang ditanyakan, kalau kita udah menikah kita tinggal di mana nantinya? Itu juga perlu ditanyakan. Mau tinggal di mana? Jadi seorang laki-laki perlu nyampaikan, anak terus terang, anak mau tinggal sama orang tua anak karena ibu anak sendirian. Perempuan juga bisa minta, anak tunggal, bapak anak sudah meninggal, ibu anak janda. Kalau anak menikah, anak akan tetap tinggal di rumah ini. Engkau siap nggak menerima konsekuensi itu? Masya Allah. Udah selesai jamaah. Taib itu ta'aruf ya, atau ta'aruf tadi kita sampaikan.
Kemudian bagaimana prosesi khidbah? Antum sudah kenal, pertanyaan-pertanyaan itu antum sudah tahu. Bisa jadi antum nggak tanya. Antum sudah tahu dari informasi yang akurat yang sampai kepada antum. Insya Allah anda sudah siap dengan perempuan ini. Cuma anda sampaikan tadi memang ada beberapa tulisan para ustadz yang berkaitan dengan apa yang perlu ditanyakan. Maka anda sampaikan tadi beberapa yang bisa ditanyakan. Ketika anda menikah sama istri anda, ini pengalaman. Anda jumpain, Anda datang ke rumahnya, Anda sampaikan kepada orang tuanya, semua ada orang tuanya, ada calon istri Anda sampaikan, Anda mahasiswa, gaji Anda 800 real waktu itu, Anda nggak tahu Anda bisa punya rumah sendiri apa tidak. Antum berbicara tentang antum sekarang, besok antum nggak tahu. Antum ceritakan sama orang tua, Anda seperti ini, Anda kerjaan Anda seperti ini, gaji Anda seperti ini, kalaupun Anda menikah, Anda akan kontrak rumah, umpamanya seperti itu. Kalau bicara mobil macam-macam, wallahu alam, Anda nggak tahu, antum jelaskan supaya keluarganya itu tidak nekan antum nantinya. Kapan beli rumah? Apalagi kan pandangan orang kan KPR, orang menikah harus punya rumah sendiri gitu. Antum jelaskan, wallahu alam, Anda nggak tahu, sehingga nggak ada yang ditutup-tutupin dari diri antum. Dan nggak usah malu, jangan takut ditolak, tapi antum takut diterima. Kalau ternyata antum bohong, antum mengatakan Anda gaji sekian, Anda gaji sebulan 2 juta, Maman 2 juta, dan Anda tidak ada gaji lain kecuali rezeki yang Allah kirimkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, baik. Setelah Anda menikah, betul jemaah, utang numpuk. Karena bicara khidbah masih belum butuh duit banyak jemaah. Gimana prosesi khidbah? Khidbah itu artinya melamar. Setelah antum tahu, antum melamar. Afwan, ada satu hal dari ta'aruf yang perlu dilakukan, yaitu melihat calon pasangan antum. Nah, melihat nazar kepada dia. Insyaallah antum semua untuk urusan nazar sudah tahu syaratnya, antum sudah pas dengan perempuan itu, dan antum akan menikahi wanita itu, masya Allah, hadiahnya nyampe jemaah, masya Allah. Buat antum tadi jawab, barakallahu fikum. Nazar, syaratnya nazar itu antum sudah pas dengan wanita ini, tinggal mau memastikan urusan wajah dan tubuhnya. Antum sudah tahu wajahnya, udah dikasih tahu dia cantik seperti ini. Cuma kan informasi dari orang tidak seperti melihat sendiri. Orang yang ngomong cantik karena dia suka sama wanita dengan tipikal seperti itu gitu. Ada orang terus terang yang nggak suka dengan wanita yang mukanya seperti pedang. Ada wanita itu yang tajam wajahnya, cantik dia aja. Buat orang yang suka dengan tipikal seperti itu. Tapi ada laki-laki, ana suka dengan wanita yang wajahnya oval. Melihat, ya Allah, keayuan nih, tidak cocok anak. Oh, seperti itu dia nggak cocok karena buat dia terlalu cantik umumnya jemaah. Jadi melihat nazar. Nazar ini bisa langsung khidbah. Nazar, khidbah, akad nikah. Bisa sekalian. Coba kalau bicara khidbah, para ulama berbicara tergantung tradisi yang ada. Ikut tradisi. Selama tradisinya tidak bertentangan dengan agama. Ada yang nazar itu, ada yang khidbah itu boleh pemuda itu berangkat sendiri.
Jadi antum berangkat sendiri, khidbah itu diterima di masyarakat sana, yang antum lakukan itu lumrah. Tapi ada di masyarakat lain yang dianggap itu termasuk penghinaan. Ketika tidak membawa keluarganya, nggak mau, maka antum harus pelajarin. Oh, kayaknya nggak bisa berangkat sendiri, harus bawa orang tua, bawa kerabat. Bahkan kadangkala ana waktu melamar itu jemaah yang ikut 13 mobil. Oh, wahai, ngomong kan. Cuma ya mereka mengatakan seperti itu gitu loh. Tradisinya agar tuan rumah merasa dihormatin dan dihargain. Jadi antum yang muda-muda harus tahu dengan tradisi yang ada. Budaya itu dihargai selama tidak bertentangan dengan agama. Ustaz, lamaran di kampung ana harus bawa kue, Ustaz. Ya bawa kue antum. Selama bawa kue biasa silahkan bawa kue. Kuenya harus 7 rupa, Ustaz. Waduh. Jajanan desa biasanya jemaah ya. Selama tidak ada akidah keyakinan macam-macam boleh. Tapi kalau sudah ada keyakinan macam-macam itu yang perlu dihindari. Kemudian khidbah ini bagaimana cara bicaranya? Bisa antum langsung yang khidbah, bisa diwakilkan orang. Di beberapa adat jemaah, ketika kirim lamaran, jadi ketika khidbah itu ada yang calon mempelai lakinya datang, ada yang nggak datang, keluarganya yang datang. Dalam prosesi ta'aruf dia sudah ketemu sama orang tuanya, semuanya sudah siap, tinggal sekarang melamar. Kadang-kadang yang melamar kerabatnya aja, dianya nggak datang. Ada yang seperti itu tradisinya. Ada yang datang juga di dalam prosesi tersebut. Khidbah ada yang dengan membaca Al-Fatihah umpamanya di beberapa tempat. Makanya di adat Arab itu ada istilahnya fathah. Ana mau lagi fathah ini. Tapi ternyata memang proses-proses lamaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak ada acara tersebut. Maka dihindari. Apa yang dilakukan? Nabi SAW membaca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ana beberapa kali melamar buat keluarga. Ana diminta, Syafiq, ayo mulai sampaikan seperti ini kita datang untuk melamar putri kalian yang bernama Fulan bin Fulan ya. Bilal bin Rabah itu pernah bersama saya melamar di satu kampung. Dia mengatakan, kami Bilal bin Rabah ya dari sahabat Nabi Muhammad SAW, kami datang untuk melamar putri kalian. Kalau kalian terima alhamdulillah, tapi kalau kalian tolak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya belum tentu antum diterima. Bilal tahu diri gitu loh. Namanya orang melamar itu bisa diterima, bisa ditolak. Jadi antum harus siap dengan konsekuensi tersebut. Setelah itu sudah diam, nunggu jawaban dari pihak keluarganya. Biasanya ada keluarga yang mengatakan juga sama, alhamdulillahirrabbilalamin, kami sambut dengan hangat kehadiran kalian, tapi karena satu dan lain hal kita tolak lamaran kalian. Masya Allah, itu berbesmili. Subhanallah jemaah. Tapi kebanyakan ditolak, diterima lah. Kalau sudah proses itu biasanya sudah ada lampu hijau, memang ditunggu lamarannya. Tapi dalam proses itu biasanya ada omongan tentang tanggal pernikahan. Juga membicarakan tentang mahar. Di situ sebenarnya mahar dibicarakan. Yang ketiga dibicarakan tentang biaya pernikahan. Yang menanggung biaya pernikahan itu siapa seharusnya? Laki-laki. Jadi kalau pihak perempuan mengatakan, mohon maaf ya, kita ini pernikahan ngundang 1000 orang, budgetnya per orang 50.000. Piro jemaah? 50 juta. Walimane tok 50 juta jemaah.
Terus maharnya yang nggak usah banyak-banyak lah, mobil nggak apa-apa, yang 2018 nggak apa-apa, mobil-mobil yang murahan nggak apa-apa, tapi yang baru boleh. Jadi wanita menentukan, pihak keluarga wanita menentukan itu boleh. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan supaya tidak mahal-mahal. Wanita yang paling berkah itu aqalluhunna mu'nah, yang biayanya paling sedikit. Tapi kalau dia mengatakan enggak, saya minta maharnya 1 miliar, antum terima enggak? Kalau antum punya fulus, masa cuma 1 miliar? Aneh ini duit 1 triliun. Sudahlah 10 miliar. Itu dibicarakan biasanya pada waktu lamaran, khitbah tadi. Dan ingat, ketika antum sudah khitbah, perempuan itu bukan istri antum, tetap orang lain. Tetap orang lain. Antum gak boleh ngobrol macam-macam dengan perempuan tersebut. Gimana kabarnya? Insya Allah. Pagi ini sarapan apa kamu? Aduh, orang lain dia masih. Jadi obrolan-obrolan yang tidak perlu. Karena di kampung kita jamaah, kalau sudah lamaran biasanya sudah keluar bersama ya, jalan-jalan bersama. Dia datang, istilahnya dulu ngapeli. Ngapel, tahu ngapeli itu ya, Bang? Istilah apel dulu ya, apel ke calonnya dia. Ingat dia masih orang asing. Kalau sudah akad baru halal. Jadi bicara hukum khitbah, di sini Ustaz Yazid hafizahullah taala membahasnya, kemudian bicara tentang batasan melihat kepada wanita yang dipinang. Beliau juga bahas. Kemudian ada satu masalah penting dalam pinangan ini yang dibahas oleh Ustaz Yazid adalah masalah istikharah. Jadi dalam ta'aruf itu antum jangan hanya mengandalkan musyawarah saja. Antum perlu istikharah, minta pilihan dari Allah Azza wa Jal. Di sini disebutkan doa istikharahnya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika di halaman 88, wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li, ya Allah, kalau engkau tahu ya Allah ini urusan nikah dengan fulanah ini khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibat amri, au qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Mudahkan buat aku ya Allah, takdirkan dia buat aku, mudahkan buat aku, berkahin aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, au qala fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khair haitsu kana thumma ardini bihi. Minta sama Allah. Jadi kalau antum dalam proses itu dipersulit, sudah tinggalkan. Antum kan udah doa istikharah, kalau baik mudahkan, kalau buruk jauhkan. Walaupun ada tipe-tipe lelaki yang suka dengan tantangan, ada. Kalau dia ditolak, siap, aku akan cari jalan lain. Seperti, padahal kau sudah istikharah. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Ada yang sampai menzinai itu perempuan supaya mau nikah sama dia. Ya memang jauh dari takwa, dia juga mungkin gak istikharah juga, memang bukan orang baik kadang-kala. Maka hati-hati buat para akhwat ya. Godaan dari laki-laki, diajak jalan sama perempuan, sama-sama udah ngaji, kadang-kala boncengan sama dia. Ingat ada batasan-batasan yang harus dijaga. Jangan sampai akhirnya menyesal di kemudian hari gara-gara pernikahannya tidak sesuai dengan syar'i, mulai dari prosesnya sampai akad nikahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.
kita masuk ke sesi tanya jawab untuk sesi yang pertama. Nah, silahkan baca sendiri ustadznya. Masya Allah, kalau dibacakan mic-nya ada berapa? Jazakallah. Ini ada pakai ini nih. Mana? Soalnya Bismillah. Afwan Ustaz, kenapa baru muncul ikhwan-ikhwan lain setelah kita khidbah dari salah satu ikhwan dan apa ini? Dan semakin dekat hari H semakin banyak keraguan. Faham sama pertanyaannya tuh jemaah. Ini pertanyaan dari akhwat kayaknya. Jadi akhwat sudah di khidbah, muncul jagoan-jagoan kesiangan yang ingin menyelamatkan juga ini akhwat, jagoan neon. Semuanya menjadi ujian buat kita bersama. Jadi ketika seorang akhwat sudah dilamar dan dia belum memberikan jawaban, diterima atau ditolak, kalau ada orang lain masuk dari pihak keluarga, mungkin memperbolehkan, boleh saja. Tapi yang tidak boleh adalah ikhwan yang tahu akhwat itu sudah dilamar, dia masuk. Itu yang tidak boleh. Tapi kan kadang-kala nggak tahu gitu loh. Umpamanya ada fulana dilamar, ana juga ingin melamar fulana dan ana tidak tahu kalau dia sudah di khidbah, ana masuk. Boleh nggak? Boleh. Dan pihak keluarga jadi punya dua pilihan buat dia. Tapi kalau ana tahu sudah di khidbah kemudian ana mengkhidbahnya, di sini termasuk perbuatan nista yang perlu pihak keluarga wanita juga ngasih tahu dia, engkau sudah tahu ada yang melamar, kenapa engkau masuk? Itu seperti itu. Jadi kalau mungkin dikatakan semakin dekat hari H ada banyak keraguan, bisa jadi itu dari syaitan, bisa jadi itu jawaban dari istikharah anti. Kalau sampai hari H nanti ternyata dapat informasi buruk tentang ikhwan tersebut, batalkan, nggak apa-apa. Jadi membatalkan khidbah dari pihak keluarga perempuan kalau karena sebab yang syar'i diperbolehkan, mumpung belum nikah. Sebagian orang kan ini gimana, undangan sudah tersebar gitu loh, masa mau dibatalkan? Jangan gara-gara undangan mengorbankan anak sendiri. Padahal dapat informasi ternyata ikhwan ini memang sudah nikah berapa kali, tapi dia mengaku bujang. Lalu antum tetap laksanakan pernikahan? Jangan. Lebih baik dicela orang. Gimana undangan dibatalkan? Gak apa-apa orang datang kasih makan, tapi tidak ada akad nikah. Jadi membatalkan itu boleh kalau sebabnya syar'i, tapi kalau sebabnya nggak syar'i maka makruh, dibenci. Dan itu rasa sudah dibahas juga oleh Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala. Nah, silakan. Bismillah Ustaz, apakah ayah yang sholatnya masih bolong-bolong bisa menjadi wali nikah? Nah, ini kembali ke masalah apakah orang yang tidak sholat itu masih Islam apa sudah kafir. Kita tahu ada dua pendapat para ulama. Orang yang meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya. Tapi kalau orang ini masih sholat tapi bolong-bolong,
insya Allah dia masih muslim dan perwaliannya juga sah. Tapi kalau ada orang yang nggak sholat sama sekali, ya menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya nggak sah dia untuk menjadi wali ketika itu. Bahkan pernikahan dia dengan istrinya batal ketika dia menjadi orang yang murtad. Ini menurut yang berpandangan meninggalkan sholat adalah kafir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana mahasiswa semester 8. Ana berniat ingin menikah karena sudah tidak kuat dengan fitnah di zaman ini. Kata orang tua, Ana harus bekerja dulu karena melihat dari pengalaman kakak saya dulu menikah pada saat kuliah, tetapi kuliahnya menjadi terhambat karena menikah. Pekerjaannya pun sekarang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua. Karena alasan itu, orang tua menginginkan Ana kerja dahulu dengan maksud agar tidak seperti kakak Ana. Bagaimana cara meyakinkan orang tua agar Ana diizinkan untuk menikah? Bagaimana solusinya, Ustadz? Masya Allah jemaah. Sebenarnya kalau bicara fitnah wanita, kita sendiri yang menceburkan diri kita dalam fitnah tersebut. Kita kuliah di tempat yang bercampur baur laki dengan wanita, yang wanitanya pakaiannya ya seperti yang kita lihat di negeri kita. Maka tugas antum ketika antum tidak kuat dengan fitnah yang ada, segera menikah. Kalau ternyata tidak bisa menikah, maka banyak berpuasa. Solusinya tetap ada. Jadi orang tua ketika melarang antum menikah, larangan orang tua itu bisa diterima secara agama. Antum nggak mampu nikah. Rasul SAW menyuruh pemuda menikah karena punya kemampuan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang punya kemampuan hendaklah menikah. Yang punya kemampuan. Sehingga yang tidak punya kemampuan, ya dia tidak diperintahkan untuk menikah. Kalau dia mau menikah dengan berhutang, silahkan, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dengan catatan dia mampu untuk membayar hutang tersebut nantinya. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu lebih menjaga pandangan dan menjaga kehormatan diri kita. Faman lam yastati, yang nggak bisa ini macam-macam faktornya. Bisa jadi secara ekonomi nggak bisa jadi karena orang tua belum memberikan izin. Apa yang harus dilakukan? Fa'alaihi bisawm awis siyam, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi kalau antum bicara gimana meyakinkan orang tua, yakinkan orang tua dengan yang pertama antum puasa. Tunjukkan, Pak, Bu, delok niki aku Bu tambah kuru. Senin Kemis puasa Daud terus tidak kuat Bu. Artinya antum tunjukkan keseriusan antum. Artinya kalau ada orang tahu-tahu dia ingin langsung menikah ya, tanpa berusaha di cara yang sesuai syariat, ya antum juga nggak benar. Antum puasa, tunjukkan sama orang tua, antum serius untuk menyelamatkan kehormatan diri antum. Antum memang nggak kuat dengan fitnah itu. Ketika orang tua antum melihat antum tambah kurus, mungkin kesian dia. Ya sudah, kawin bismillah. Mungkin seperti itu. Kan namanya usaha. Sambil antum bekerja. Ana seringkali sampaikan di beberapa kajian bahwa ingat rizki itu tidak ikut ijazah. Nggak ada jaminan antum S1, S2 dapat gaji besar, dapat kerjaan yang mapan. Nggak. Bisa jadi lulusan SD gajinya lebih besar daripada lulusan doktoral. Beda rizki jemaah. Kita punya teman Masya Allah di Kuwait, kemarin dia cerita, ini cuma lulusan STM Ustaz. Cuma lulusan STM dia. Gajinya lebih besar daripada yang S1 ya. Karena dia punya pengalaman, dia punya ilmu. Artinya ilmu itu tidak hanya di bangku sekolahan. Maka kalau akhirnya antum keluar dapat ijazah, masih mau daftar kerja kemana? Bingung, karena tidak punya keahlian apa-apa.
Maka usahakan sejak kuliah antum sudah berpikir untuk punya usaha. Bukan mau dapat ijazah kemudian ijazahnya digunakan untuk melamar kerjaan ya. Itu satu pilihan gitu. Ijazah itu satu pilihan, tapi tidak harus punya ijazah orang bekerja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Ada akhwat sudah ngaji yang dijodohkan dengan ikhwan yang belum ngaji dan senang musik tapi rajin sholat. Akhwat tersebut enggan, namun orang tua sangat ingin, dan orang tua akhwat merasa anaknya bisa membantu ikhwan tersebut. Orang tua akan berlepas diri apabila anaknya tidak patuh kepada orang tua. Orang tua merasa lebih tahu masa depan anaknya. Afwan, laki-laki tersebut sudah mapan, Ustaz. Sikap apa yang harus anak ambil, Ustaz? Subhanallah. Bentar jamaah. Tadi kita sampaikan bahwasanya kriteria laki-laki itu 2. Kalau mau ditambah satu lagi 3, mapan, bisa memberikan nafkah. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah akhlak. Bicara agama, ada batas minim agama. Apa batasan minim agama? Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Jadi calon pasangan ukhti ini harus memenuhi kriteria. Ini kriteria yang wajib sudah. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Kalau melaksanakan kewajiban masih belum meninggalkan yang haram, berarti secara agama belum, minim aja belum dia. Apalagi mau tambah yang sunnah-sunnah yang lainnya. Terus bagaimana kondisi wanita ini? Apa yang harus dia lakukan? Sampaikan kepada orang tuanya. Ayah, ibu, sebelum memutuskan mohon istikharah. Aku juga akan istikharah. Karena kita itu tidak tahu dengan apa yang terjadi esok hari. Kenapa disyariatkan istikharah? Karena Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu tahu mana yang baik buat kita. Sekarang ayah katakan bahwa ayah lebih tahu dengan masa depanku. Kita nggak tahu dia ini ayah bisa jadi bangkrut dari pekerjaannya. Dan sudah banyak terjadi. Maka ngomong cara baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong sama orang tua, tulis surat sama orang tua. Artinya yang bisa dilakukan adalah mohon supaya istikharah, dan anti juga istikharah. Semoga dengan cara seperti itu Allah berikan yang terbaik. Bisa jadi batal pernikahannya kalau memang nggak baik. Bisa jadi laki-laki itu akan jadi baik. Sehingga anti tadi yang sudah kita bahas, pertanyaan-pertanyaan itu perlu ditanyakan. Ayah, sebelum menikah sama dia aku punya banyak pertanyaan. Tanyakan juga, dia punya nggak kegiatan-kegiatan yang sifatnya agamis? Jadi panitia kajian kayak kegiatan-kegiatan sosial untuk melihat kecondongan dia kepada agama ini. Ada orang yang suka dengan kebaikan, cuma dia belum tahu jemaah. Tapi dari kegiatan itu tahu ini orang baik ini. Cuma karena ilmunya belum dapat, dia belum mengarah kepada sunnah umpamanya. Maka kemudian pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa mengorek lebih dalam bagaimana kepribadian lelaki tersebut, sambil tadi istikharah ngomong sama orang tua. Jadi kalau tidak bisa bicara sama orang tua, tulis surat, sampaikan kepada orang tua isi hati anti, sambil terus berdoa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan kita tahu orang tua tidak punya hak memaksa anaknya menikah. Nah, Bismillah. Afwan Ustadz, bolehkah nadhor dengan 2 akhwat? Dan bila qadarullah 2 akhwat ini saling kenal dan salah satunya mengundurkan diri karena mengetahui hal ini,
zalimkah ikhwan ini yang menadhor dua akhwat ini? Subhanallah jamaah. Sejatinya kalau dia ingin menikah dengan dua, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau nikah sama satu, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika berbincang tentang nadhor. Ini belum khidbah ya. Ini baru nadhor. Baru nadhor saja. Iya. Ini belum khidbah, berarti dia masih nadhor saja. Perlu ditanyakan apa alasan dia nadhor dua. Kalau mungkin perasaan dia kayaknya mau ditolak dengan salah satu dari keduanya dan dia masih menunggu jawaban terlalu lama, ya udahlah, ana nadhor yang satunya. Artinya nadhor yang pertama itu ada alasan yang mendorong dia untuk nadhor yang kedua. Kalau alasannya sesuai dengan syar'i, nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau dia memang kerjanya nadhor aja, di kampung ada 10 yang dia nadhor, padahal syaratnya nadhor itu kepada perempuan, yang pertama dia memang niat menikahin perempuan ini. Perempuan ini yang dia nadhor nih, dia sudah dapat informasi yang cukup, dia mau nadhor. Yang kedua, ada kemungkinan diterima. Kalau antum tahu ditolak, maka antum nggak boleh nadhor. Karena bicara nadhor yang syar'i ini, pendapat yang kuat itu antum boleh melihat wanita itu dalam pakaian rumahan. Artinya kelihatan lehernya, rambutnya kelihatan, tangannya kelihatan, betisnya kelihatan. Maka nadhor ini diperbolehkan dengan syarat tadi. Makanya nggak boleh kalau cuma sekedar mau nadhor jalan-jalan nadhor ke perempuan-perempuan tersebut. Kecuali memang wanita tersebut di pinggir jalan dia nadhor 10 perempuan yang lewat, ana yang mana yang cocok, ya ini nggak cocok, ini nggak cocok. Itu nadhor yang akhirnya jadi anak panah iblis yang beracun ya. Kalau tadi salah satu akhwatnya itu mundur, sejatinya dia itu belum dilamar. Mundur itu kalau sudah dilamar. Jadi kalau mamanya anti mundur, nggak ada masalah. Artinya anak aku nggak mau sudah sama dia, karena dia melihat dua akhwat, biarlah sama akhwat yang itu. Dan bisa jadi dengan yang akhwat itu dia juga ditolak gitu. Maka kembali kepada tujuan ikhwan ini atau penyebab kenapa dia nadhor. Apa sebenarnya yang mendorong dia untuk nadhor dua akhwat sekaligus? Kalau memang dia ingin menikahi dua-duanya, ya ahlan wa sahlan jamaah. Asalkan mampu berlaku adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada seorang ikhwan yang terlanjur berpacaran karena belum berilmu. Ketika sudah diingatkan bahwa hal tersebut haram, si ikhwan langsung memutuskan pacarannya dan berkeinginan untuk menikah. Akan tetapi si akhwat belum mau karena menunggu studinya selesai. Bagaimana solusinya, Ustaz? Bagaimana solusinya jamaah? Cari yang lainnya. Jamaah. Antara dua hal. Dia cari yang lainnya, atau dia tunggu perempuan itu selesai studi. Dia putuskan pacarannya, dia sampaikan kepada itu akhwat, sudah. Sekarang kita putus hubungan yang haram ini. Aku ingin memulai hubungan yang halal ini insyaallah. Kalau engkau sudah selesai kuliah dan aku belum menikah, rumah pertama yang aku ketuk adalah rumahmu insyaallah. Selesai. Kenapa? Jangan antum menggantung diri antum sama dia. Akhirnya kepikiran terus dengan perempuan tersebut. Padahal dia nggak serius, dia belum mau menikah. Tapi kalau antum bisa membujuk orang tuanya, kerabatnya, tafadhal. Datang kepada orang tuanya, sampaikan anak mau menikah dan masalah kuliah, silahkan terus kuliah sampai selesai, umpamanya antum siap. Makanya tadi kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan tadi, itu penting. Jangan sekedar antum anak mau nikah dia, padahal visi dan misi antum berbeda sama dia nantinya. Buktinya sekarang diajak menikah dia nggak mau. Dia lebih mementingkan apa? Kuliahnya.
Jadi kalau dari awal sudah seperti ini, kedepannya ditakutkan nggak akan harmonis karena ada perbedaan visi dan misi. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana bila secara agama dan akhlak ana sudah siap, namun belum siap secara ekonomi? Dan bagaimana bila setelah menikah nanti tetap hidup bersama orang tua sampai sang suami sudah mempunyai penghasilan? Jazakallahu khair Ustaz. Ini si ikhwannya nih yang tinggal sama orang tuanya. Jadi kalau bicara antum secara ekonomi belum mampu, ya antum tidak dianjurkan menikah. Tapi kalau antum ana mampu Ustaz, tapi kemampuannya terbatas lah, maka carilah wanita yang siap hidup sesuai dengan kemampuan antum. Dulu orang Arab mengatakan, waman yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar wanita-wanita cantik, maka dia harus siap dengan mahar yang mahal, dengan biaya hidup yang mahal. Itu konsekuensinya. Jadi kalau antum sekarang punya kemampuan tadi, tinggal sama orang tua, semua ini harus diobrolkan sama calon antum. Silahkan kalau antum mau menikah dengan kemampuan tadi, sampaikan kepada istri, ana punya gaji hanya 1,5 juta. Jadi biaya makan kita kemungkinan itu sehari berapa? Kalau satu hari 50.000 jamaah, belum bayar listrik, belum apa. Tapi intinya gini jamaah, Allah Azza wa Jal itu berjanji akan membantu, akan menjamin seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Wan nakihu lil afaf. Jadi ketika antum mau menikah benar untuk menjaga kehormatan diri dengan kemampuan yang sedikit, antum sampaikan, insya Allah Allah cukupi. Dan nanti sampaikan, cuma di awal pernikahan harus ada penjelasan kepada calon istri dan mertuanya. Dan mertua antum, sampaikan kepada dia, ana orangnya seperti ini. Ana nggak banyak, tapi ingatlah, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Sampaikan yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi sekarang kemampuan anak ini, tapi anak optimis, Allah Azza wa Jalla tidak akan meninggalkan hambanya yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Antum juga bisa sampaikan kepada si antum, tadi kalau selesai nikah tinggal di mana? Kalau kemungkinan sih masih tinggal sama orang tua, ya dibicarakan. Kalau calon istri antum, anak kayaknya berat kalau tinggal sama orang tua, boleh nggak kita ngontrak rumah, walaupun kecil, walaupun hanya 1 kamar dan 1 kamar mandi, nggak apa-apa. Jadi ada kesepakatan atau kesepemahaman sebelum MOU. Antum kayak bikin kontrak kerja aja ya mah. Iya seperti itu. Jadi silahkan dengan kemampuan yang terbatas, tapi semua disampaikan dan antum optimis Allah akan berikan solusi buat antum. Kalau kriteria istri antum itu yang nerimo apa adanya, insya Allah antum bisa hidup sama dia. Ada seorang subhanallah ngasih belanja sama istrinya tiap hari itu 20.000 ya, dan bisa hidup, dan istrinya tidak ngeluh. Makanya antum cari yang kayak gini, yang siap menerima kondisi antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah pertanyaan terakhir untuk sesi ini Ustaz. Ada ikhwan yang tidak menyebutkan dia memiliki tanggungan selama dia lajang, dan itu si akhwat baru tahu setelah menikah. Lalu mahar tiba-tiba ditentukan sendiri oleh si ikhwan, dan si akhwat kaget dengan keputusannya. Bagaimana Ustadz? Ini keadaannya sekarang sudah menikah. Kalau sudah menikah, ya sabar ya mah. Mau gimana sekarang?
Artinya kan nanti tahu ternyata ada yang disembunyikan oleh ikhwan ini. Nanti ketika menikah bisa jadi juga karena kesalahan dari anti, karena tidak mencari tahu tentang ikhwan tersebut secara mendalam, sehingga anti dapat dapat informasi yang kurang. Adapun berkaitan dengan mahar, perlu diketahui para lelaki ini, yang menentukan mahar itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Laki-laki bisa menawarkan, bisa terjadi tawar-menawar. Berapa maharnya? Mamanya sang laki-laki mengatakan, ana mampu 20 juta. Mahar lu, bukan biaya pernikahan. Karena biaya pernikahan lain lagi. Memang itu uangnya habis. Kalau mahar ini dimiliki oleh istri. Mamanya si istri mengatakan, saya minta seperangkat alat, bukan alat sholat, alat berhias emas ya 2,5 ons. Umpamanya suaminya mengatakan, afwan, kalau 2,5 ons nggak mampu, anak 1 kilo aja, tapi perak tadi bukan emas. Artinya bisa terjadi tawar menawar. Kalau sang istri dikasih mahar sama suaminya yang ditentukan suami, tapi dia tidak protes, maka selesai. Itu hanya istri. Kalau sekarang sudah terjadi pernikahan, ya berusaha memperbaiki suaminya. Tadi Ana sampaikan, di antara yang perlu ditanyakan bagaimana melihat kehidupan ini. Ada orang yang memandang masa lalu terus, sehingga dia lupa dengan masa depan. Jadikan masa lalu itu pelajaran. Engkau hidup sekarang optimis dengan masa depan. Suamimu yang sudah lelaki yang itu yang sudah menjadi suamimu sekarang, berusaha bagaimana engkau memperbaikinya. Bagaimana engkau memperbaikinya, masih ada harapan dia bisa jadi orang baik. Kesalahan bukan untuk diumbar, tapi untuk dimaafkan. Keburukan bukan untuk diceritakan, tapi untuk dirubah dan diperbaiki. Tetap optimis, mohon sama Allah SWT husnudzon kepada Allah, semoga suamimu bisa diperbaiki. Memang salah satu cara memperbaikinya adalah dengan ilmu, jamaah. Diajak belajar suaminya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita lanjutkan setelah beberapa menit ke depan, insyaallah.